Aslah, air minumnya umat Indonesia. Ketahuilah, ghibah adalah dosa besar, termasuk perbuatan zalim kepada orang lain. Para ulama menjelaskan, bertobat dari kezaliman tidak cukup hanya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi juga harus minta pemaafan dari orang tersebut. Jadi bertobat kepada Allah, syaratnya ada 5. Pertama, kita lakukan ikhlas karena Allah. Yang kedua, menyesali dosa tersebut. Yang ketiga, kita segera meninggalkannya, tidak lagi melakukannya. Yang keempat, bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Yang kelima, kita lakukan sebelum kematian datang menjemput kita. Nah, ada tambahan syarat yang keenam. Kalau kita melakukan dosanya kepada orang lain, tidak cukup kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Syarat yang keenam, harus kita minta maaf kepada orang yang kita zolimi, atau minta penghalalan darinya, atau mengembalikan haknya. Ini syarat yang keenam. Tetapi untuk ghibah jemaah sekalian, ini ada 2 perincian. Perincian yang pertama, kita minta penghalalan atau pemaafan kalau dia mengetahui kita menggibahi dia. Dan ini bahaya besar kalau kita tidak minta pemaafan. Kelak kita akan berurusan panjang di hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan kezaliman terhadap saudaranya, apakah terhadap kehormatannya atau kezaliman apapun, hendaklah dia minta penghalalan di hari ini sebelum datang suatu hari yang dinar dan dirham tidak lagi bermanfaat. Kita mau bayar dengan dinar dan dirham atau mau bayar dengan harta kita, tidak ada manfaatnya, yaitu di akhirat kelak. Apa yang terjadi ketika itu? In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Kalau orang yang menggibah atau berbuat zalim kepada saudaranya itu punya amal soleh, maka amal solehnya itu diserahkan kepada orang yang dia zolimi sesuai dengan kadar kezalimannya. Wa in lam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Sedangkan kalau yang terjadi sebaliknya, dia tidak punya kebaikan-kebaikan untuk membayar kezalimannya, maka diambillah keburukan orang yang dia zalimi tersebut lalu ditimpakan kepadanya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, kemudian dia dilempar ke neraka, naudzubillah. Maka harus minta penghalalan. Tetapi ini hanya berlaku kalau yang digibahi itu mengetahui kita menggibahinya, atau ada orang yang mengabarkan kepadanya sehingga dia tahu kita menggibahinya, maka harus kita minta maaf. Namun yang kedua, keadaan yang kedua, kalau dia tidak mengetahuinya, kalau dia tidak mengetahui bahwa kita menggibahinya, maka para ulama menjelaskan dalam keadaan yang kedua ini untuk bertobat kepada Allah, syarat yang keenam, cara minta penghalalannya adalah bukan dengan meminta langsung kepadanya. Tapi bagaimana caranya? Ada 2. Yang pertama, kita berbuat baik kepadanya dalam keadaan dia juga tidak mengetahui, sebagaimana kita menggibahinya dalam keadaan dia tidak mengetahui. Maka kita berbuat baik kepadanya dalam keadaan dia tidak mengetahui, seperti kita meralat, dan ini harus kita lakukan, kita meralat ucapan-ucapan kita terhadapnya. Yang kedua, kita memohon ampun untuknya. Kita memohon ampun, minta ampun kepada Allah baginya. Allahumma ghfir lahu, misalkan kita mengatakan Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunilah dia, dan seterusnya. Baik, jadi
Ini jemaah sekalian, syarat taubat kalau kita menggibahi seseorang.